Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Nabi Yeremia pasal 18, pelajaran dari tukang periuk. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilihat oleh Nabi Yeremia dari seorang tukang periuk yang sedang melakukan pelarikan, membentuk sebuah wadah bejana di tangannya. Firman Tuhan berkata, ada kalanya memang bejana yang di tangannya itu rusak. Tetapi kemudian tukang periuk itu membentuk kembali dari bahan yang sama menjadi bejana yang lain. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kegagalan bukan dari pihak Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, kegagalan bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan selalu Ia ingin membentuk kita menjadi sesuatu yang indah. Dari pihak Tuhan selalu ingin membuat kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keberhasilan. Itu sebabnya Dia membentuk hidup kita. Kita ingat saudara-saudara, ketika Adam gagal mentaati firman Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Bagaimana respon Tuhan terhadap kegagalan Adam? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan Allah datang ke Taman Eden dengan maksud untuk bercakap-cakap dengan Adam, berinteraksi dengan Adam, tetapi Adam sudah bersembunyi. Lalu Tuhan memanggil Adam. Kata memanggil di sini dalam bahasa Ibrani memakai kata kara. Kara itu artinya memanggil dengan suara yang keras, berseru, berteriak. Adam dipanggil oleh Tuhan dengan cara Allah berteriak, Adam, di mana engkau? Satu bentuk kesedihan yang mendalam, satu bentuk kehilangan yang sangat mendalam dari diri Allah ketika Dia tahu Adam telah gagal. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kegagalan, bukan hanya kita yang sedih, Allah pun begitu bersedih. Itu sebabnya Tuhan selalu ingin membentuk kita kembali. Tuhan ingin saya dan saudara berhasil di tangan Tuhan, menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Di dalam kitab Petrus kemudian berkata demikian. 2 Petrus pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar terhadap saya dan saudara. Tuhan tidak ingin membuang, seperti seorang penjunan itu, dia tidak ingin membuang tanah liat yang sudah dia bentuk itu. Dia ingin membentuk kembali, walaupun menjadi bejana yang lain. Dia sabar. Tuhan pun sabar terhadap saya dan saudara, karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Kepada bangsa Israel, Yesus berkata demikian di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, saudara-saudara. Dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
Ini keluhan Yesus terhadap Yerusalem, terhadap orang-orang Yahudi. Mereka sudah memberontak dan memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu ingin membentuk mereka kembali, merangkul mereka kembali, menyelamatkan mereka kembali. Bahkan digambarkan di sini seperti seekor induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya untuk terlindung dari serangan-serangan si jahat. Tetapi mereka tidak mau. Saudara, sekali lagi kegagalan bukan dari pihak Tuhan. Bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan selalu rindu saya dan saudara berhasil di tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu sabar. Dia ingin membentuk kita kembali, membentuk kita kembali. Saudara-saudara, biarlah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membentuk kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui kuasa rohnya di dalam hati kita yang berbisik, berbicara, mengajar, menuntun kita. Tuhan juga membentuk kita melalui lingkungan kita. Biarlah kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan ingin saya dan saudara menjadi satu bejana yang indah di tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami, rumah tangga, keluarga kami, segala usaha pekerjaan kami mohon berkat-Mu, kami mohon tuntunan pertolongan-Mu. Jaga, lindungi, pelihara kami. Engkaulah Tuhan yang menundungi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, yang menjaga, membentengi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.